Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyembuh. Saya nggak percaya Pak Ustaz. Kemarin ada yang sakit di kampung saya bacakan ayat kursi bukannya sembuh, terus meninggal. Ya bagus. Daripada dia hidup cuman buat semak jampang. Betul? Loh, kok bilang betul? Kalau ada orang jahat kita doakan supaya dia bertaubat. Mudah-mudahan dengan malam maulid bibarakatil maulid bibarakati Sayyidina Muhammad, yang selama ini mabuk minum khamar, taubat. Yang selama ini berzina, taubat. Yang selama ini pacaran, malam ini putus. Banyak yang setuju putus. Tapi bagi yang sana menangis melelehkan air mata. Yang putus-putus malam ini segera dipinang dengan bismillah. Waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang akan membimbing sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Tadi sholat isyaknya di masjid ya. Besok sholat subuhnya di masjid ya. Gimana kemarin waktu Ustaz Somad sampai ceramah di Jampang? Bakso goreng. Gimana kemarin tabligh akbar Ustaz Somad di Jampang? Masya Allah, sampahnya menggunung. Gimana kemarin Abdul Somad tausiah di Jampang? Helm hilang. Bukan itu standar keberhasilan. Keberhasilan tabligh akbar adalah ketika besok sholat subuhnya berjamaah seperti sholat Jumat. Tolong besok masing-masing surau, langgar, musola, masjid, foto, kirimkan ke tim UAS. Nanti mereka akan kirimkan ke saya. Alhamdulillah Ustaz Somad jamaahnya nambah. Berapa? 1. Selama ini dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Alhamdulillah nambah 1 Pak Ustaz. Siapa? Orang nyasar. Mudah-mudahan ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, kembalikan hati saudara kami dalam agamamu ya Allah. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau orang hebat, mau terkenal, mau biasa saja, mati akan membawa pertanyaannya balik. Pertanyaan anak MDA, marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kitabuka Al-Quran, ma qiblatuka Al-Ka'bah, man ikhwanuka al-muslimuna wal mu'minun. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menolong orang di alam barzakh bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir karena istiqomah salat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Orang jawab la haula wala quwata illa billah, dia kau aja duluan lah. Hayya 'alal falah. Masya Allah, suara sudah bersaut-sautan. Begitu kita sampai di masjid, masjidnya terkunci. Begitu diintip nggak ada orang, rupanya flash disk otomatis. Dan itu tidak ada di Jampang, karena di Jampang sholat berjamaahnya ramai. Ini nanti malam tabligh akbarnya Pak Panitia tabligh akbar Jampang. Ini tabligh akbar nanti malam di masjid atau di Tanah Lapang? Di Tanah Lapang Pak Ustaz. Loh, kenapa nggak dibuat di masjid? Baru saya tahu jawabannya di sini. Mana muat ini masuk masjid? Pantasan di Tanah Lapang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semangat kita malam ini tabligh akbar, semangat kita memenuhi lapangan. Lapangan apa ini? Lapangan sepak bola.
Kalau memang sepak bola, gawangnya mana? Ada tiang gawang? Masya Allah. Hati-hati, kiper tetap di sana. Semangat kita malam ini, lapangan sepak bola bisa penuh. Insya Allah. Kalau subuh berjamaah sudah seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka dari jajahan Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok Ustaz takbir? Takbir itu ngusir setan. Ada orang yang udah mulai ngantuk, dia lihat Ustaz Somad udah cabang 3. Nah, maka temannya di sebelah takbir. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, itu dibacakan takbir. Jatuh cinta, tiba-tiba dia ngerayu cewek. Hai adik, nikah dengan abang ya. Apa kata si cewek? Diam kok kucing kurap. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya kena santet. Cara menyembuhkannya dengan diazankan ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin Pak Ustaz ada yang kami azankan, bukannya malah sehat, malah ketawa setannya. Masa setan usir setan? Ternyata yang azan setan. Tidak sesuai perbuatannya. Mana dalilnya azan itu ngusir setan Pak Ustaz? Buka kitab Sahih Al-Bukhari, buka kitab Sahih Muslim, buka kitab hadis sahih. Ketika azan berkumandang, setan lari wa 'alaiha dhuratun, sampai terkentut-kentut. Ternyata setan juga kentut. Duratun dalam bahasa Arab kentut itu 2. Pertama duratun, yang kedua fusaun. Bedanya fusa nggak bunyi, duratun bunyi. Sama-sama bau. Begitu hebatnya. Maka setan-setan wa 'alaiha duratun, lari ketika mendengar suara azan. Maka dicari orang yang suaranya paling lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari. Ini mana yang suara yang paling lembut, lemah gemulai? Itu yang suara Allahu Akbar, Allah. Kata setan, kau serius apa merayu? Ini anak-anak muda ini nanti akan melantunkan azan. Anak muda dari Jampang akan melantunkan azan di Eropa. Abdul Somad mengada-ngada, Abdul Somad ngawur, Abdul Somad. Oke, sekarang saya tanya, apakah ada orang Indonesia yang jadi imam di Amerika? Ada. Tulis saja di situ. Namanya Imam Samsi Adi dari Sulawesi Selatan, Makassar, belajar ke Pakistan, pergi ke Amerika. Ketika saya dituduh radikal, kepala kau kena pukul. Dia menulis membela Abdul Somad amat sangat cinta NKRI, orang baik, orang soleh, hafal Quran, bahasa Inggrisnya mantap. Maka anak-anak kita pun nanti akan mengumandangkan azan sehingga Eropa, Amerika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, fisika, kimia, biologi, matematika bisa. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kok Ustadz bilang ini? Ustadz menyepelekan ya. Di sini banyak pesantren, Beb. Pesantren itu pelajarannya bukan 1 tangan, 2 tangan nggak cukup. Nahwu, shoroh, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, arud qawafi, tajwid, dan seterusnya. Kira-kira anak yang masuk pesantren ini bodoh apa pintar? Pintar. Makanya kalau ada orang mengatakan, kau di mana? Saya SMP. Kau di mana? Saya SMA. Kau di mana? Abdi teh pesantren atuh. Kenapa kau tidak pede berkata aku anak pesantren?
pelajaranku gak cukup 10 jari, kakimu mesti ikut. Hidup santri. Allahu Akbar. Kok Ustadz tiba-tiba ingat santri? Makanya Abdul Somad tuh hilang. Lele. 3 yang kita bahas malam ini. Yang pertama Maulid, yang kedua 22 Oktober hari santri. Masya Allah, tabarakallah. Hari pahlawan tanggal berapa? 10 November. Saya ulang sekali lagi. Nanti waktu diupload yang saya nanya nggak tahu tadi di delete. Hari pahlawan tanggal berapa? Mantap, orang Jampang hafal semua. 10 November hari pahlawan. Apa yang diteriakkan pahlawan ketika ngusir Belanda? Allahu Akbar. Serbu. Kira-kira yang mengajarkan Allahu Akbar itu siapa? Yang mengajarkan Allahu Akbar itu adalah ulama di pondok pesantren. Siapa yang mati syahid, dia tidak akan diperiksa di kubur, tidak ada azab kubur, langsung masuk surga. Dan sakratul mautnya seperti cubitan lembut di atas kulit. Kita doa bolak-balik, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Tapi matinya seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing dimasukkan di dalam kulit yang basah, ditarik sampai ikut urat-uratnya. Siapa yang mau merasakan mati, pulang dari sini, mampir ke toko pancing, masukkan ke dalam, tarik. Mereka yang mati syahid, kematiannya seperti cubitan lembut di atas kulit. Siapa yang mengajarkan itu? Kalau bukan ulama. Mereka meninggalkan anaknya tinggal, istrinya tinggal, hartanya tinggal, rumahnya tinggal. Dan dia berperang melawan Belanda. Karena mereka itulah kita merdeka. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi kita merdeka ini atas berkat rahmat Allah. Yang mengajarkan itu siapa? Ulama. Kapan ulama mengeluarkan fatwa? Resolusi jihad dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tambah 10 November, maka selama 18 hari mereka memahami resolusi jihad, menanamkannya dalam hati dan kepala. Akhirnya mereka pun berjuang, kita pun merdeka. Kita merdeka pada hari Jumat, bulan Ramadan. Bulan apa yang paling mulia? Hari apa yang paling mulia? Datanglah Sukarni menemui Presiden Soekarno. Bagaimana kalau kita merdekanya tanggal 18 Agustus saja, Bapak Presiden? Apa kata Bung Karno? Kita akan proklamasikan kemerdekaan kita tanggal 17. Kenapa 17 Agustus? Karena 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat, pada bulan suci Ramadan. Yang menggerek bendera orang yang lapar, yang mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia, orang yang lapar. Orang lapar itu tidak takut pada mati. Yang takut mati itu orang negeri ini merdeka karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membunuh Belanda berarti mati syahid. Membunuh Belanda berarti surga. Membunuh Belanda berarti jihad. Resolusi jihad. Kita pun merdeka hari ini. Tanah yang diinjak ini adalah darah para syuhada. Jalan yang kita lewati
itu adalah kain kafannya para pahlawan, walaupun bolong-bolong. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz Somad ini kalau ngomong itu membuat kami ketawa? Saya takut kalian terlalu serius pulang dari sini bawaannya mau jihad. Tapi datang kemari ini udah jihad ini. Betul? Datang dari jauh, datang kemari ini jihad yang luar biasa. Jihad yang paling berat malam ini adalah jihad ibu-ibu. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Insya Allah bisa ditonton besok malam. Anak-anak muda yang janjian malam ini, malam apa ini? Oh, ada yang putus malam ini. Padahal sore tadi sudah. Dek, kita keluar nanti malam. Tidak, nanti malam ngaji dengan Ustaz Somad. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita jalan. Ini namanya taubat pasrah tapi tak rela. Anak-anak muda yang hadir malam ini adalah para mujahid fisabilillah. Santri-santri datang dengan seragamnya. Para kiai, para ajangan, para alim, para ulama, para habaib. Mereka dengan kerendahan hati datang. Abdul Somad itu orangnya qalilul adab, gak punya sopan santun tata krama. Masa kiai kami dibelakangi? Masa dia di depan kiai kami? Saya kan sudah minta izin tadi. Saya sudah minta izin duluan, kan udah salam-salaman. Ini mesti saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Qala'al badaru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta jita syarraftal madinah marhaban ya khairada. Apakah Belanda masih ada? Apakah Jepang masih ada? Kita tidak dijajah oleh Belanda, kita tidak dijajah oleh Jepang, tapi kita dijajah oleh ganja. Betul? Kita dijajah oleh sabu-sabu, kita dijajah narkoba, kita dijajah aliran sesat, kita dijajah LGBT, kita dijajah kebodohan. Maka penjajahan mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka kita siap dengan momen Hari Santri 22 Oktober, siap mengusir penjajahan model baru. Sekarang ibu-ibu dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah make up. Biasa aja gayanya, bedanya 2 inci. Wajah putih, tangan hitam. Oh, Ustadz nyindir kami ya. Mohon maaf, ini malam nggak kelihatan. Dan saya udah tua, mata saya udah nggak jelas. Mohon maaf ya Bu, saya walaupun lihat ke sana, ini nggak jelas mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja. Saya ini lahir 1977, sekarang udah 2022, umur saya udah 45 tahun. Mata saya udah nggak jelas, walaupun orang tetap bilang saya 25. Apa boleh buat? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai dijajah gadget. Handphone itu ngatur kita atau kita yang ngatur handphone? Kita ngatur handphone. Jangan sampai handphone itu ngatur kehidupan kita. Maka kalau sudah kumpul dengan keluarga, matikan handphone. Quality time, betul-betul berkualitas. Ini sekarang orang gendong anak, nyusukan anak sambil main handphone. Lama-lama dia salah, handphonenya yang diletakkannya di kasur, anaknya dimasukkannya ke kuali. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Hebatnya ibu-ibu di Jampang,
Anak-anak dibawa ngaji pakai selendang, pakai kain, digendong, takut nangis, dibelikan balon. Luar biasa. Ibu wanita yang mulia, hajatmu ayah. Kau mengandung, melahirkan, kau lagi melahirkan lagi. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan? 3 bu. Fa'adabahunna, dididiknya dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa asana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surga baginya. Ibu yang sudah punya 3 anak perempuan sudah punya kunci surga. Pas ditanya, ibu berapa? Kuncinya udah 3 bos. Rupanya anaknya 9. Alhamdulillah, punya anak itu ibadah. Jadi kalau orang sekarang, kamu ini kenapa kamu ini sebentar-bentar hamil, ibadah tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti bangga, inni mukatsirum bikumul umam. Di antara umat Nabi ada Nabi Nuh, ada Nabi Yunus, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa. Yang paling bangga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat yang paling banyak nanti adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi Muhammad bangga nggak melihat kita malam ini? Ditunjukkan gambar kita malam ini kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Jampang yang ini. Oh itu Jampang. Ini orang Jampang sedang berkumpul memuliakan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum. Allah yang melihat amal kamu. Siapa lagi yang akan melihat amal kita? Wa rasuluhu, Rasulullah. Apakah percaya Rasulullah melihat amal kita malam ini? Yang tidak percaya Rasulullah melihat amal kita malam ini berarti kafir, karena dia menghilangkan ayat ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya pada ayat yang ini? Saya ayat puasa percaya, saya ayat sholat percaya, tapi ayat Nabi Muhammad melihat perbuatan saya nggak percaya. Ayatnya jelas. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum. Allah melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu.